Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Kali ini aku mau bikin roti goreng crispy coklat lumer. Cara buat yang mudah, tanpa ulen, tanpa mixer, hasilnya tetap montok dan lembut. Isian coklat lumernya bikin lagi. Tanpa tunggu berlama-lama, yuk langsung aja kita buat. Pertama kita bikin dulu biangnya ya teman-teman. Siapkan 250 ml air hangat, kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi. Kayak ragi yang bagus dan baru ya teman-teman, supaya hasil rotinya bagus. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk sampai gulanya larut. Setelah itu kita tutup rapat ya teman-teman. Kemudian kita diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit kita cek dulu apakah biangnya ini sudah berbuih atau belum. Kalau berbuih berarti raginya masih aktif dan sudah bisa kita gunakan. Siapkan bahan selanjutnya, yaitu 500 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan air biangnya tadi secara bertahap ya teman-teman. Kemudian kita aduk dengan spatula seperti ini. Lanjut kita tuang semua air biangnya. Ini pas ya teman-teman, 250 ml, dan kita aduk lagi. Karena adonannya sudah terasa berat, jadi kita aduk pakai tangan. Kita aduk sampai setengah kalis. Setelah setengah kalis, kita tambahkan 2 sendok makan butter atau margarin. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata, tidak usah sampai kalis elastis ya teman-teman. Di sini kira-kira aku mengaduknya sekitar 5 menit aja. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Nah, setelah 5 menit hasilnya seperti ini. Kemudian kita rapikan ya teman-teman. Supaya tidak lengket, bisa tangan diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Kalau sudah rapi, lanjut kita tutup dengan plastik wrap seperti ini, atau bisa juga menggunakan serbet bersih. Setelah itu kita diamkan selama 45 menit sampai 1 jam, atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah mengembang 2 kali lipat, kita kempeskan adonan dan jangan lupa olesi tangan dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Kemudian adonannya kita pindahkan ke alas kerja. Selanjutnya kita taburi sedikit tepung terigu dan kita bulatkan. Setelah itu kita bagi teman-teman. Di sini aku bagi menjadi 21 bagian. Kalau teman-teman mau ukurannya sama rata, bisa ditimbang. Kemudian kita bulatkan lagi seperti ini.
Setelah selesai dibulatkan, kita istirahatkan selama 10-15 menit. Kita tutup juga dengan plastik wrap. Setelah 15 menit adonan sudah rileks, kemudian kita pipihkan adonan seperti ini. Bagian tengahnya kita biarkan agak tebal ya teman-teman untuk meletakkan selai coklatnya, supaya nanti saat digoreng tidak mudah bocor. Kemudian kita beri selai coklat secukupnya, atau teman-teman bisa juga menggunakan coklat batang. Kemudian kita tutup rapat seperti ini. Pastikan teman-teman semuanya tertutup rapat supaya nanti pas digoreng tidak bocor. Setelah itu kita baluri dengan tepung basah ya teman-teman. Dan lanjut kita baluri dengan tepung panir. Kira-kira hasilnya seperti ini, dan lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, tidak perlu kita diamkan lagi, bisa langsung kita goreng. Kita goreng dengan minyak panas, gunakan api kecil aja ya teman-teman, supaya matang sampai ke dalam dan luarnya tidak gosong. Kita masukkan secukupnya aja karena nanti roti gorengnya akan mengembang. Kalau satu sisi sudah kecoklatan, lanjut kita balik. Dan kalau sudah kuning kecoklatan ke semua bagian roti gorengnya, sudah bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya, roti goreng crispy coklat lumer. Masya Allah, hasilnya benar-benar menul dan montok. Pun tanpa mixer, hasilnya tetap lembut ya teman-teman, dan kelihatan banget coklatnya lumer. Ini dijamin bakal ketagihan dan insya Allah laris manis. Semoga teman-teman suka dengan resepnya ya, dan sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi. Hari ini aku mau bikin risole seribuan. Cukup tambahkan satu bahan ini aja, dijamin kulitnya lentur dan anti sobek. Tak tunggu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Pertama, kita panaskan sedikit minyak goreng. Kemudian kita tumis 3 siung bawang merah yang sudah diiris. Kita tumis sampai wangi. Setelah wangi, kita masukkan 100 gram wortel yang sudah dikukus. Kira-kira ini kita pakai 1 batang wortel ukuran besar ya teman-teman. Masukkan juga 150 gram kentang yang sudah dikukus. Jadi kentang dan wortelnya sudah dalam keadaan empuk. Kemudian kita aduk rata. Selanjutnya kita tambahkan seasoning, yaitu setengah sendok makan lada bubuk, kemudian setengah sendok teh garam. Selanjutnya kita aduk rata. Supaya lebih creamy, kita tambahkan 200 ml larutan terigu.
Ini kita aduk ya teman-teman, kita masak sampai mengental. Itu kita tambahkan juga setengah sendok makan kaldu bubuk. Kemudian kita aduk rata dan kita masak sampai matang. Nah, kalau sudah matang seperti ini, kita angkat dan biarkan dingin. Lanjut kita buat untuk bahan kulitnya. Siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 30 sendok makan tepung terigu. Sendoknya tidak terlalu munjung ya teman-teman. Makan juga 5 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan juga 5 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasir ini opsional ya teman-teman. Kalau tidak mau manis bisa di skip aja. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 700 ml air. Kita masukkan bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing. Kurang dari 700 ml ataupun bisa lebih. Kemudian kita aduk ya teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Supaya hasilnya mulus dan halus, kita saring. Setelah disaring, tambahkan 1 butir telur suhu ruang. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita tutup dan diamkan 30 menit sampai adonannya rileks. Untuk bahan selanjutnya, siapkan 7 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan sedikit garam. Kemudian tambahkan air 300 ml dan kita aduk rata. Nah, ini untuk baluran terakhir ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan juga 250 gram tepung panir. Nah, ini sudah 30 menit dan adonan sudah rileks, siap untuk dicetak. Jangan lupa diaduk dulu. Kemudian kita panaskan teflon dan olesi minyak goreng tipis-tipis. Kita gunakan api kecil ya teman-teman. Kemudian ambil 1 sendok sayur adonan seperti ini, kemudian kita ratakan. Kemudian kita biarkan matang sampai nanti kulit risolnya terlepas sendiri dari teflon. Nah, kalau sudah terlepas seperti ini berarti udah matang dan bisa kita pindahkan ke wadah bersih. Nah, kemudian lanjut kita lakukan sampai selesai. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri kulitnya lentur dan anti sobek.
Kalau teman-teman ikuti resepnya dari awal tanpa di skip, insya Allah akan berhasil 100%. Kulit risol ini bisa kita gunakan timbal balik ya teman-teman. Kalau mau yang di luarnya halus, berarti yang berpori di dalam, atau sebaliknya. Kemudian langsung aja kita isi dengan 1 sendok adonan seperti ini. Dan kemudian kita lipat seperti yang ada di video. Nah, kira-kira hasil seperti ini, kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai kita lipat, langsung aja kita baluri dengan tepung basah dan tepung panir. Kalau untuk frozen dijual bisa di packing dengan mika seperti ini ya teman-teman, bisa tahan sampai 1 bulan. Asalkan disimpan di freezer dengan wadah yang tertutup. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk resep risol hari ini. Semoga teman-teman suka resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.